kebanyakan dari kita sibuk menilai orang lain tapi lupa menilai diri sendiri? Bukan selebrasi sih, lebih kayak ini tuh momen dimana kita jadi mengevaluasi diri kita sendiri selama setahun sebelumnya. Bukan berarti setelah Ramadan nggak kayak gitu ya, tapi menurut aku Ramadan tuh momentum yang tepat untuk melatih diri, untuk mengimprovisasi diri. Karena sebenarnya kebaikan kan bisa kapan aja, nggak Ramadan juga bisa berbuat kebaikan. Sebenarnya nggak dihitung harus Ramadan baru berbuat baik sih. Karena emang kita kita kan pertama dilahirkan, kita nggak tahu dari keluarga mana. Nah, alhamdulillahnya kan saya dari keluarga Muslim, Islam gitu ya. Jadi secara jujur emang itu bawaan dari orang tua. Tapi setelah berjalannya gitu, iya aku nggak pernah meragukan kalau misalkan aku di Islam gitu. Terlepas dari apapun maksudnya yang aku lakuin, tapi aku selalu menyempatkan diri untuk sholat karena gimana pun semuanya akan balik lagi bicara sama Tuhan gitu. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar ritual gerak-gerak 5 kali sehari, tapi itu tuh waktu dimana kita bicara sama Allah dan berdoa sama pencipta kita. Kenapa harus hijaban agar memprotek diri kita? Kenapa nggak dilakukan bersama? Maksudnya pria juga jaga pandangan dan sikapnya gitu. Kenapa harus semuanya tertuju pada wanita gitu? Kita kan punya tubuh, sama-sama tubuh, and it's normal being human gitu. Pakai hijab itu bukan secara langsung buat ngejaga diri kita sendiri, tapi pakai hijab tuh karena kita bisa menjaga orang yang kita sayang gitu. Jadi mikirnya bukan karena pakai hijab terus kita aman, tapi kita itu menjaga orang lain daripada kita berbuat dosa, gitu nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Kalau gue jadi cewek, gue bakal berhijab karena gue gak mau orang tua gue masuk neraka, udah sih. Sebenarnya kalau alkohol itu kalau menurut gue ya, kalau di Al-Quran itu sebenarnya nggak ada alkohol diharamkan, tuh nggak ada. Sebenarnya yang nggak bolehin itu dilarang sholat saat dalam keadaan mabuk. Gue pernah makan babi, nyoba lah setidaknya. Makanan udah dibuat, udah itu mubazir, masa dibuang gitu aja sih. Padahal sama-sama haram gitu. Kenapa milih minum tapi nggak makan babi? Padahal dua-duanya sama-sama haram karena kalau minuman tuh bukan berasal dari bukan makhluk hidup yang bisa jalan, ada kakinya atau gimana. Sedangkan kalau babi diharamkan karena itu adalah makhluk yang menjijikan gitu. Jadi, oh, I don't eat disgusting animal like that. Oh, Harus sama sih. Alasannya karena kayaknya sekarang nggak kayak zaman dulu gitu loh yang dikotak-kotakan. Kayaknya sekarang orang juga pikirannya lebih terbuka dan ya pekerjaan cewek bisa di cowok, cowok bisa juga jadi pekerjaan cewek gitu. Mungkin gue koreksi kali ya, perempuan dan laki-laki harus mendapatkan hak yang seimbang. Gue agree to disagree, karena apa? Kalau mau bicara dari segi agama, perempuan itu levelnya mulia jauh di atas laki-laki. Ingat pernah ada cerita Nabi yang ditanya siapa
ibu sampai 3 kali. Itu aja posisi perempuan udah jauh di atas laki-laki. Lalu diwajibkan dalam sebuah hadis yang gue nggak tahu nih ya, gue lupa itu hadisnya apa. Tugas orang laki-laki bahkan sampai dengan mengurus rumah tangga. Berarti kan posisi perempuan tuh jauh mulia lebih di atas dari laki-laki ya. Lalu kenapa perempuan menuntut untuk sama dengan laki-laki gitu? Tapi kalau mau lu bicara dari segi norma sosial pun gue nggak mau woman empowerment, equality itu cuma jadi istilah doang. Giliran nanti ngangkat-ngangkat bangku, bantuin dong laki-laki. Giliran lu mau ngangkat berat, bantuin dong laki-laki. Maksud gue gini, kalau lu mau bicara dari segi agama itu memang lebih baik kalau masih ada laki-laki, maka dipimpinlah oleh laki-laki. Karena memang secara harfiah hakikatnya laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Tapi kalau mau bicara norma sosial, ya sudah. Berarti lu bicaranya adalah 1 kemampuan, 2 skill, 3 pengalaman. Kalau itu semua sudah dicakup, ya sudah, nggak ada salahnya untuk perempuan memimpin. Kecilnya itu mungkin sekitar 7 tahun. Karena kan kita juga kalau udah umur 7 tahun mungkin kayak peka aja, orang kok nggak makan siangnya ya kan. Jadi kita ikutan. Menurut gue, ini jangan dibelokin ya. Kalau mau bicara secara fikih ilmu agama, walaupun tampilan gue tidak agamis ya, syarat lu untuk tidak berpuasa adalah lu kalau ada uzur. Kalau lu gila, lu nggak puasa lu boleh gitu. Dan gue mengutip salah satu ayat Al-Quran walaupun gue tidak begitu paham ya. Di Al-Quran pun tertulis bahwa, hai orang-orang yang beriman gitu, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kalau lu merasa lu beriman, ya harusnya lu wajib berpuasa, itu sih. Kalau ibadah nggak harus Ramadan doang kan, harus selalu. Karena sebenarnya kebaikan kan bisa kapan aja, nggak Ramadan juga bisa berbuat kebaikan. Sebenarnya nggak dihitung harus Ramadan baru berbuat baik sih. Kalau dari gue sendiri, bener kalau udah kepentok sama masalah, baru refleksi. Kayak tiba-tiba udah lagi down gitu, sama ya tiba-tiba jam 12 malam tiba-tiba kepikiran apa kan, langsung refleksi, ngaca, literally. Berusaha untuk menemukan kedamaian karena sebenarnya aku pun bingung karena beda banget momennya waktu kecil sama waktu sekarang tuh. Ingat nggak sih kalau kita waktu kecil tuh kita tarawehan bareng, misalkan bisa main petasan, dan itu tuh momen Ramadannya kerasa banget, beda banget sama sekarang yang udah pada sibuk masing-masing kali ya, jadi momennya tuh kayak hilang gitu. Jadi salah satu cara ya buat gue pribadi semakin nilai diri gue sendiri, karena kebanyakan dari kita sibuk menilai orang lain tapi lupa menilai diri sendiri. Jadi pertanyaan juga, kan selama ini mungkin kita nggak pernah mikir pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Nah, dengan adanya sosial eksperimen ini jadi bisa langsung nanya ke diri sendiri gitu. Rasanya kayak lebih, takut statement yang tadi itu dijudge sama orang aja sih. Kayak orang lain bakal mikir, ini kenapa sih anak milihnya yang no, kenapa milihnya yang yes. Kayak lebih terbuka aja pikirannya, ternyata yang sepemikiran sama gue tuh nggak cuman gue doang, dan bahkan ada yang beda dari itu gitu. Gue kira pemikiran gue tuh kayak, oh ya orang mikirnya sama, ternyata enggak. Mungkin lebih mikirin tentang makna Ramadan itu sendiri, gimana, kenapa kita puasa, dan pasti ya perspektif orang lain kan pasti beda-beda juga kan. Bagus sih karena kita jadi tahu pandangan orang-orang tentang Ramadan kali ini. Makin bisa ngelihat aja sih kalau orang tuh punya sudut pandang yang beda-beda dan gak bisa dinilai dari cover luarnya aja.
yang jelas beda Ramadan karena kita lebih fokus untuk lebih beribadah. Ini selain selebrasi ya, kalau itu kan emang udah pasti ada setiap tahunnya. Nah kalau untuk ini lebih menggali keimanan mungkin kayak gitu. Bukan selebrasi sih, lebih kayak ini tuh momen dimana kita jadi mengevaluasi diri kita sendiri selama setahun sebelumnya, terus motivasi kita untuk lebih baik ke tahun ke depan. Iya, jadi Ramadan tuh punya makna tersendiri sih, kan setan katanya diikat. Kayak lebih ke selebrasi muslim tahunan sih. Karena ya Ramadan datang sekali setahun, hanya satu kali sebulan. Seperti kita tuh harus belajar melatih diri untuk sabar, menahan emosi, menahan hawa nafsu. Jadi gak dapat lapar dan hausnya aja gitu, tapi juga harus dapat nahan emosinya dan nahan dari hal-hal buruk. Bukan berarti setelah Ramadan nggak kayak gitu ya, tapi menurut aku Ramadan tuh momentum yang tepat untuk melatih diri, untuk mengimprovisasi diri. Bulan Ramadan sebenarnya setiap tahun kita rayakan dan itu udah jadi selebrasi buat umat Islam. Di sisi lain aku juga masih tetap usaha bagaimana menjadikan bulan Ramadan ini adalah momen untuk refleksi supaya jadi bisa lebih baik sih. Memang orang Indonesia senang dengan selebrasi. Jangankan Ramadan dianggap selebrasi ya. Lu lulusan aja lu selebrasi. Jadi kalau lu mau bicara soal Ramadan itu selebrasi, ya gua amini bahwa memang Indonesia lekat dengan selebrasi. Jadi apapun yang harus dirayakan maka wajib dirayakan, itu sih.